Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta pelatihan seleksi kemampuan bidang CPNS Formasi tahun 2019 dari Forum Cerdas Indonesia. Apa kabar di pagi hari ini? Tentunya semangat dalam rangka mempersiapkan diri, semoga lulus menjadi abdi negara di tahun 2020 ini. Pertama, saya perkenalkan diri, nama Irham Dhani, founder Forum Cerdas Indonesia, berkesempatan pada kesempatan yang baik ini untuk memberikan paparan umum tentang seleksi kemampuan bidang agar nantinya paparan ini bermanfaat di dalam pedoman para peserta mempersiapkan diri menghadapi tes SKB. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah lulus di seleksi kemampuan dasar. Tentunya anugerah kelulusan ini patut kita syukuri dengan perjuangan yang sebenarnya untuk lulus di SKB. Banyak teman-teman kita pada seleksi di SKD ingin lulus seperti kita yang ada dalam ruangan ini, namun nasib dan rezeki belum berkehendak kepada mereka. Maka dari itu, saya ucapkan sekali lagi, mari kita syukuri kelulusan ini dan selamat. Tinggal satu langkah lagi, para peserta akan menjadi abdi negara. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian, di dalam mempersiapkan seleksi kemampuan bidang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, mempersiapkan diri. Harus ada pedoman yang benar-benar resmi dari pemerintah. Pedoman yang benar bukanlah dari informasi WhatsApp group, informasi dari Instagram. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan pedoman yang harus para peserta ketahui di dalam pelaksanaan SKB adalah Peraturan BKN nomor 11 tahun 2019. Kemudian Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Di dua peraturan inilah dijabarkan secara lengkap tentang bagaimana teknis pelaksanaan seleksi kemampuan bidang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya langsung saja ke soal. Ya. Soal seleksi kemampuan bidang itu mengacu kepada formasi yang dilamar, kemudian latar belakang pendidikan yang bisa masuk di formasi tersebut. Misalnya, si A, dia melamar di formasi PUPR. Di dalam formasi PUPR tersebut, latar belakang pendidikan yang bisa melamar seperti teknik, ekonomi, politik, hukum. Maka seorang yang masuk di formasi tersebut harus juga mempersiapkan diri di semua latar belakang pendidikan tersebut. Misalkan si A berlatar belakang pendidikan teknik, berarti dia harus belajar juga tentang ilmu hukum, belajar tentang ilmu sosial, belajar juga tentang ilmu ekonomi. Karena apa? Karena soal yang akan dihadapinya nanti akan ada latar-latar belakang ilmu-ilmu tersebut yang bisa melamar di formasi yang diambilnya. Itu. Kemudian, misalkan si B, dia melamar di formasi dokter. Tentu kita ketahui untuk formasi kedokteran umum yang bisa melamar hanyalah orang yang berpendidikan dokter. Berarti dia hanya mempersiapkan tentang ilmu-ilmu kedokteran. Itu sebagai acuan. Nah, terus yang terakhir di dalam mempersiapkan tentang SKB ini, Anda harus mengetahui formasi yang Anda lamar itu apakah termasuk dalam jabatan fungsional atau jabatan pelaksana. Karena apa? Soal-soal yang dibuat
di formasi tersebut tergantung di dua jenis formasi ini, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jabatan fungsional soal-soalnya dibuat oleh kementerian atau instansi pusat, sedangkan jabatan pelaksana itu akan dibuat oleh dinas-dinas yang lebih kecil dan terkait dan lebih spesifik. Jadi saya simpulkan 3 hal sebelum saya lanjut ke paparan selanjutnya. Pertama, di dalam mempedomani SKB harus ada acuan pemerintah, ada peraturan BKN nomor 11, ada Kemenpan RB nomor 23. Yang kedua, soal didasarkan pada jenis atau latar belakang pendidikan yang masuk di formasi tersebut. Yang ketiga, tentang pemahaman kita terhadap apa yang disebut dengan jabatan pelaksana, apa yang disebut dengan jabatan fungsional. Nah, kalau para peserta sudah membaca peraturan BKN nomor 11 dan Permenpan nomor 23, di situ sudah dijelaskan, dijabarkan secara lengkap di mana formasi Anda sebenarnya. Jadi, pesan saya, silakan nanti dibaca peraturan tersebut agar memahami posisi formasi Anda dalam rangka mempersiapkan di tes kemampuan akademiknya. Selanjutnya, pengaruh SKB terhadap kelulusan. 60% nilai SKB akan diambil untuk nilai akhir di tes CPNS. Tentunya 40% diambil dari nilai SKD yang sudah kita lalui. Maka dari itu, 60% para peserta harap benar-benar memanfaatkan momen ini. Jangan khawatir apabila di seleksi kemampuan dasar Anda masih di peringkat 2 atau 3, masih ada 1 orang di atas Anda. Kita bisa membalikkan keadaan asalkan kita sukses di tes kemampuan akademik. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis tes yang akan diteskan. Ada 2 jenis tes yang harus kita pedomani, yaitu formasi yang kita ambil untuk instansi pusat, kemudian instansi yang kita lamar di pemerintahan provinsi ataupun pemerintahan kota. Untuk SKB pusat, begitu banyak jenis-jenis tes yang akan dihadapi dan harus kita siapkan dengan baik. Yang jelas, yang pertama akan ada tes kemampuan akademik, baik berupa CAT ataupun non CAT. Terus ada 1 jenis tes tambahan, bisa tes potensi akademik, bisa praktek kerja, bahasa asing, fisik. Nah, fisik ini contohnya kalau kita melamar di tenaga penjaga tahanan atau sipil di bawah naungan Kemenkumham, psikotes, lalu kesehatan jiwa dan wawancara. Kemudian bagi kita yang melamar di SKB atau formasi daerah, pertama jenis tes yang akan kita hadapi adalah CAT atau tes akademik. Yang kedua akan ada 1 jenis tes tambahan. Saya yakin sekali para peserta yang hadir pada pelatihan kali ini belum mengetahui jenis tes apa yang akan mereka hadapi atau yang Anda hadapi setelah tes akademik. Apa jenis tes kedua setelah tes akademik? Saya akan bocorkan kepada para peserta. Namun sebelum itu, saya mengajak kepada para peserta, coba ingat-ingat kembali pada saat kita mempersiapkan diri di tes kemampuan dasar. Pada waktu itu kita disibukkan dengan persiapan soal HOTS. Kita persiapkan, kita berlatih, kita mencari tahu apa yang disebut dengan soal HOTS. Namun apa yang terjadi pada saat tes sebenarnya? Ternyata ada 1 jenis tes, yaitu tes wawasan kebangsaan yang tidak pernah diberitahu sebelumnya oleh pemerintah. Soal-soal tes wawasan kebangsaan banyak berupa aplikasi pengamalan yang soalnya juga mirip-mirip dengan soal tes karakteristik pribadi. Nah, mengacu pada pengalaman tersebut,
kami memprediksi begitu juga halnya nanti akan terjadi pada tes kemampuan bidang atau SKB. Kami telah mendapatkan informasi-informasi yang sangat teruji kebenarannya, apalagi pada saat ini di masa pandemi, pemerintah telah banyak meringkas tahapan-tahapan tes. Apalagi kita melihat beberapa waktu lalu, tahun lalu di seleksi kemampuan dasar IPDN ada banyak tahapan, mulai dari seleksi di daerah, ada CAT, ada psikotes, ada tes kesehatan. Setelah itu ada lagi tes di pusat. Tetapi pada yang terjadi beberapa minggu yang lalu, seleksi institut pemerintah dalam negeri hanya CAT dan kesehatan. Setelah itu langsung masuk ke Pantuahir di pusat. Nah, maka diprediksi seleksi kemampuan bidang CPNS juga begitu halnya. Mungkin saja pemerintah mengingat mengurangi interaksi antar para peserta seleksi dan terkait juga dengan anggaran negara. Kami memprediksi ada 2 jenis tes tambahan setelah tes kemampuan akademik, yaitu psikotes kemudian wawancara. Makanya konsep pelatihan yang dibuat oleh Forum Cerdas, Anda akan diberikan materi tentang wawancara CPNS dan sukses psikotes CPNS. Karena apa? 2 materi ini diprediksi mampu untuk menjadikan sebagai alat tes untuk semua formasi. Jadi misalkan para peserta formasinya adalah guru SD ataupun dosen, kalau tahun lalu itu tes setelah tes kemampuan akademik ada praktik mengajar, maka kami memprediksi pada tahun ini tidak ada lagi praktik mengajar, yang ada adalah langsung wawancara. Kemudian juga begitu untuk hal-hal formasi. Di formasi lainnya, dulu misalkan ada tes fisik, tes yang lain-lain, maka Anda akan menghadapi tes wawancara atau psikotes. Itu prediksi dari kita dan harap kepada para peserta untuk mempersiapkan diri di kemampuan psikotes dan wawancara. Baik, saya akan lanjut di tipe soal SKB. 30% soal SKB adalah mengacu pada undang-undang atau payung hukum di formasi yang Anda lama, dan 70% adalah tentang jabatan yang Anda lama. Jumlah soal ada 100 butir, 30 soal tentang undang-undang dan 70 soal tentang spesifikasi pekerjaan Anda. Misalkan dokter, ada 30 soal nanti yang akan Anda hadapi tentang undang-undang kesehatan, tentang undang-undang rumah sakit, dan 70% tentang praktek kedokteran. Misalkan guru, 30% soal-soal tentang undang-undang pendidikan, undang-undang sekolah, dan 70% Anda akan menghadapi tentang bagaimana cara pengelolaan kelas, pembelajaran, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan formasi yang lainnya. Itu mengenai tipe soal SKB. Apa tipsnya? Tipsnya di awal sudah saya sampaikan, dipelajari materi-materi kuliah kita dulu yang relevan dengan formasi yang kita lamar. Selanjutnya, ada pertanyaan di setiap saya mengadakan pelatihan untuk orang yang melamar di formasi guru. Formasi saya guru, bagaimana kalau saingan saya di SKB sudah punya sertifikasi pendidikan dan yang diterima hanya 1 orang? Ini tantangan, karena yang punya sertifikasi pendidikan sudah ada modal 60% untuk kelulusan. Tapi apakah keadaan bisa diputar? Bisa, asalkan